Ya, patah-patah lagi. Kayak mana ini? Aduh, kalah lagi sama bocil. Hai Beb. Beb, muka gue jangan Oh, taruh di kuping. Itu video call ya? Halo. Lu di mana? Iya, sebentar lagi syuting. Gue tunggu Bentar ya. nih. Lama Iya, banget sebentar. Halo? Halo, putus-putus. Halo. Hai, HP yang kentang apa sinyal yang jelek ini? Lempar ganti yang baru. Assalamualaikum, hai everybody, sobat YouTube dimanapun anda berada. Di video kali ini akan saya bagikan cara mempercepat koneksi WiFi di semua Android tanpa aplikasi tambahan ya. Anda bisa melakukannya hanya dengan beberapa settingan di pengaturan HP Anda. Dan nantinya untuk aktivitas multitasking, scrolling, gaming, Zoom meeting, live streaming khususnya di Yandex akan lebih lancar jaya. Untuk cara ini sangat cocok bagi Anda yang tinggal di daerah dengan kualitas sinyal dan jaringan internet yang lemah, sehingga cara ini bisa diterapkan. Oke, seperti apa caranya? Simak terus videonya sampai selesai tanpa di skip, tanpa dipotong, agar Anda auto paham dan bisa mempraktekkan caranya. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja, let's get tutorial started. Oke, untuk cara mempercepat koneksi internet di WiFi Anda, sebelumnya pastikan Anda bisa mengecek WiFi-nya ya dengan mengusap layar dari atas ke bawah seperti ini ya. Saya sudah terhubung di WiFi. Selanjutnya Anda bisa cek dulu ya kecepatan WiFi sebelum nanti disetting, agar nantinya bisa jadi bahan perbandingan ya after before-nya, sebelum dan sesudah pengaturan WiFi ini disetting ya. Karena untuk tutorial ini kita tidak akan menggunakan aplikasi tambahan, hanya memanfaatkan atau melakukan settingan di pengaturan HP atau di pengaturan WiFi ya. Oke, kita cek dulu untuk kecepatan internetnya. Kita buka di browser atau di Google ya, terserah. Kita ketikkan saja tes kecepatan internet ya, seperti ini. Oke, selanjutnya jika Anda sudah masuk di websitenya atau situs uji kecepatan internet, Anda bisa tes di sini ya, uji kecepatan internet. Nantinya Anda bisa mengetahui seberapa jauh kecepatan internet Anda ya, baik saat upload maupun saat download. Oke, kita klik di jalankan uji coba kecepatan. Nah, di sini untuk kecepatannya tidak terlalu cepat dan tidak lemot-lemot amat ya. Ini adalah untuk menguji downloadnya, berada di kisaran 25. Ini adalah kecepatan uploadnya ya. Jadi untuk downloadnya berada di kecepatan 25,8 Mbps dan untuk kecepatan uploadnya di angka 13,7 Mbps ya. Oke, jika sudah kita bisa keluar ya. Kita bisa masuk ke settingan WiFi-nya. Anda bisa usap layarnya dari atas ke bawah. Kemudian di sini ada home screen ya, ada menu WiFi. Kita bisa klik dan tahan. Selanjutnya kita bisa klik di bagian menu pengaturan atau icon gerigi ini, kita bisa klik. Selain di menu bar ataupun menu home screen ini, Anda juga bisa melakukannya di menu pengaturan HP ya. Kita back saja dan kita ke menu pengaturan. Kemudian di sini ada beberapa pengaturan ya. Anda klik di bagian koneksi. Selanjutnya Anda bisa pergi ke WiFi ini. Anda klik. Sama ya tampilannya untuk menu pengaturan WiFi-nya. Kemudian Anda klik di bagian menu pengaturan atau menu gerigi yang ada di WiFi ini. Kita klik. Kemudian kita bisa klik lihat lainnya. Lalu kita scroll atau gulir ke bawah sedikit ya, Anda bisa klik di pengaturan IP-nya. Selanjutnya Anda pilih yang statis. Oke, jika kalian sudah mengubahnya untuk pengaturan IP ini menjadi statis, maka di bawah ini ada alamat IP sampai DNS ya. Kita fokus di alamat IP dulu. Di sini kita bisa klik dan tahan ya. Di sini ada beberapa digit ya dengan angka 192.168.1.4. Nah, di sini untuk alamat IP setiap handphone beda-beda ya, menyesuaikan dengan jaringan di masing-masing handphone. Nah, di sini kita akan fokus di angka terakhirnya ya, di satu digit angka terakhir. Nah, di sini Anda bisa menggantinya dengan 3 digit angka ya. Dari angka 100 sampai 255. Anda bisa memilihnya secara asal, terserah Anda. Di sini akan saya hapus dan akan saya ganti dengan 3 digit. Oke, di sini akan saya masukkan angka 1
138 ya. Anda bebas memilih pokoknya 3 digit dari angka 100 sampai 255 seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa klik simpan. Oke, jika sudah, kita fokus di bagian DNS1 dan DNS2 ya. Untuk DNS1 dan DNS2 ini akan kita rubah juga. Di sini untuk DNS1 ada angka 8.8.8.8 ya. Kita bisa merubahnya dengan angka 1.1.1.1 ya. Oke, selanjutnya untuk angka awalnya kita hapus saja seperti ini ya. Kemudian untuk DNS2 juga sama. Di sini kita hapus saja menjadi 1.1.1.1 ya. Seperti itu, disamakan dengan DNS1. Jika sudah, Anda bisa klik simpan ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kita hanya merubahnya di alamat IP di bagian digit terakhir ya. Yang tadinya 1 digit kita tambahin menjadi 3 digit. Angkanya dimulai dari kisaran 100 sampai 255 ya. Saya pilih yang ini. Kemudian Anda rubah DNS-nya dari DNS yang awal tadi dirubah menjadi 14 kali, dan DNS2 nya juga sama menjadi 14 kali ya. Jangan lupa dikasih titik semua ya. 1.1.1.1. DNS2 juga sama 1.1.1.1. Oke, jika Anda sudah klik simpan, Anda bisa keluar ya. Kemudian di sini untuk WiFi-nya, karena ini masih connect dengan WiFi yang tadi, Anda bisa merestart ataupun mengkonekkannya kembali ya. Anda matikan dulu, kemudian Anda aktifkan seperti ini. Kemudian Anda bisa keluar ya. Anda bisa cek lagi di browser ataupun di Google, terserah. Anda bisa ketikkan untuk situs webnya ya. Di sini ada tes kecepatan internet. Selanjutnya, untuk menguji kecepatan internet ini, Anda bisa klik di bagian jalankan uji kecepatan. Oke, dan kita mulai. Apakah ada perbedaan? Jika masih belum ada perbedaan atau angkanya masih tetap atau mungkin berkurang, Anda bisa mematikan WiFi-nya kembali dan menghidupkan kembali seperti ini. Kemudian Anda bisa uji lagi ya. Di sini kita klik uji lagi. Oke, dan di sini ada perbedaan ya, penambahan sedikit kecepatan ya. Yang tadinya di angka 25 sedikit bertambah, lumayan lah ya, di angka 26. Dan untuk uploadnya juga ada sedikit penambahan. Dan cara ini sebenarnya bisa berpengaruh banyak atau tidak sama sekali ya, karena ini semua kan tergantung dari seberapa bagus sinyal WiFi di router Anda ataupun jaringan yang ada di daerah Anda. Jadi jika Anda mengalami kendala jaringan ataupun sinyal, Anda bisa memakai cara ini ya. Karena kebetulan di tempat saya untuk jaringan internet dan sinyalnya sebelum saya lakukan settingan ini juga sudah cukup bagus, cukup stabil lah ya. Tapi bagi Anda yang mengalami masalah jaringan ataupun sinyal yang lemot dan tidak stabil, Anda bisa melakukan cara ini karena sangat efektif dan mudah serta tidak memerlukan aplikasi tambahan. Oke, semoga bermanfaat dan bisa Anda praktekkan. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.